Ruang Sekretaris DPR Aceh. Dan bersama saya sudah ada Pak Hamid Zain. Assalamualaikum, apa kabar Pak sekali lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan seluruh pendengar radio Jati FM berada dalam lindungan Allah. Amin Pak. Nah, kita rekan Jati hari ini secara khusus kita punya waktu untuk ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Hamid Zain yang merupakan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Baik, terima kasih Romi Pak. Romi dan Yayan tentunya di home base Jati FM di Mimbo. Iya. Ya. Assalamualaikum para pendengar setia Jati FM. Beberapa hal yang disampaikan dan ditanyakan oleh rekan Romi. Yang pertama saya ingin menggambarkan dulu ada di DPR ini ada dua lembaga yang pertama adalah DPR sendiri, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kemudian ada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang merupakan supporting atau memberi support terhadap kegiatan-kegiatan Dewan. Secara garis besar saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa itu yang menjadi fungsi Dewan. Fungsi Dewan ada 3. Yang pertama adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Secara khusus ada 3 Pak ya, 3 yang menjadi tugas pokok daripada Dewan DPR Aceh. Ya. Nah, di DPR Aceh ini kan tentu ini merupakan rumah rakyat Aceh, Ya. di mana pengesahan kanun, perancangan kanun, dan juga ketiga hal ini khususnya mengenai legislasi juga dibahas. Ya. Kemudian penganggaran seperti yang Bapak sampaikan tadi, dan pengawasan daripada program pemerintah. Nah, untuk program legislasi sendiri Pak nih sekarang, kalau untuk 2017 sudah berapa kanun Pak yang sudah disahkan saat ini? Itu di luar daripada yang 15 ada tambah lagi kanun tentang anggaran pendapatan dan belanja. Kemudian ada 15 rancangan kanun lainnya yang merupakan program legislasi prioritas tahun 2017 yang saat ini ada beberapa di antaranya dalam pembahasan di alat-alat kelengkapan, baik itu di badan legislasi maupun di komisi-komisi. Untuk tahun 2017 ini ada dua rancangan kan yang merupakan usul inisiatif DPR, yaitu perlindungan lahan pertanian dan himna Aceh. Sementara selebihnya itu ada lebih kurang 13 lagi itu merupakan usul prakarsa eksekutif. Untuk kanun-kanun itu kita terima, kalau yang berasal dari eksekutif kita terima draftnya, kemudian kita kaji di sini bersama dengan badan legislasi. Kemudian baru nanti kita tetapkan organ pembahasnya. Benar, di sekretariat DPR kita ikut sertakan ada kepala bagian hukum, kasubag hukum yang kita minta untuk terlibat dalam pembahasan kanun ini. Ya, jadi artinya kan artinya kanon yang sudah jadi tentu hasil daripada pengolahan daripada tim hukum, artinya tim perundang-undangan juga Pak ya. Yang artinya bahwa tata bahasa, susunan semuanya itu sudah tentunya harus lewat sekretariat dulu Pak ya. Begini, pada prinsipnya ini merupakan tugas pokok dan fungsi daripada pimpinan dan anggota dewan. Iya. Tugas kita adalah supporting. Kalau di dalam pembahasan saya selalu mengirim teman-teman dari bagian hukum untuk bersama-sama membahas. Tentu sampai kepada tata bahasa itu kita harus teliti oleh tim dari sekretariat Pak ya. Bersama-sama antara tim sekretariat DPR dengan tim DPR gitu. Baik Pak. Jadi artinya pekerjaan daripada sekretaris sebenarnya luar biasa sekali. Pengaruhnya kepada masyarakat. Siap. Karena hasil daripada kanon itu menjadi patron pola hidup yang harus diikuti, begitu Pak ya? Benar. Tentunya artinya kan masyarakat harus banyak mendukung kinerja daripada sekretariat, bukan hanya dewannya saja, tetapi sekretariat juga, tim sekretariat Pak. Betul. Peraturan perundang-undangan maupun dalam Kanun 5 2008 tentang mekanisme pembentukan perda atau kanun itu juga diamanatkan ada kepesertaan daripada masyarakat dalam pembahasan rancangan kanun. Oleh karena itu ada beberapa tahapan mulai dari seminar roka karya sampai kepada
fokus group discussion. Itu kita libatkan masyarakat. Ada 3 fungsi DPR itu yang harus mendapat pengawalan dan mendapat support daripada masyarakat. Yang pertama adalah fungsi penganggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Setiap saat barangkali dalam melakukan pelaksanaan pembangunan, dalam mengawasi pembangunan, ini perlu ada keterlibatan masyarakat. Kita berharap bahwa masyarakat bisa memberikan berbagai masukan yang bernas, sehingga berbagai program yang ada, baik itu di level pemerintah Aceh dan secara khusus di Sekretariat DPR Aceh itu dapat terlaksana dengan baik. Selama ini insya Allah kami juga sudah bekerja sama, antara lain adalah dengan berbagai lembaga yang ada, termasuk dengan rekan-rekan media. Kita sudah membangun hubungan kemitraan. Setiap kali ada kegiatan yang di Dewan itu tetap kita undang, tetap kita panggil, tetap kita beritahukan kepada rekan-rekan media supaya meliput. Dengan ada peliputan itu warga masyarakat mengetahui apa sih yang sedang dilakukan di DPR. Demikian yang sudah kami coba bangun selama ini. Iya, baik Pak. Ini luar biasa sekali.